Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam
Bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Anak-anak hebat, teks yang tadi telah kita baca merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Nah, sekarang temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti berikut ini. Contohnya untuk paragraf 1, gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Silakan kalian lanjutkan untuk paragraf 2 sampai paragraf 6. Kemudian jika sudah selesai, silakan kalian cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Paragraf 2, gagasan utamanya contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kemudian paragraf ketiga, gagasan utama bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi penting paragraf ketiga, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Lanjut, paragraf keempat, gagasan utamanya bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Informasi penting, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa. Paragraf kelima, gagasan utamanya pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi penting, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian paragraf ke-6, gagasan utama pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Anak-anak, berikutnya silakan kalian tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut ini. Sebagai contoh, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampaknya adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Silakan kalian lanjutkan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5.
Jika sudah selesai, silakan kalian cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampaknya yaitu tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawabnya yaitu mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampaknya, tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Kemudian, pelaksanaan tanggung jawab berikutnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampaknya, sumber daya alam menjadi terjaga. Yang kelima, pelaksanaan tanggung jawabnya yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampaknya sama seperti tadi, sumber daya alam menjadi terjaga. Anak-anak hebat, berikut ini adalah tugas kalian yang dikerjakan bersama dengan orang tua. Sebelum mengerjakan, tanyakan dulu kepada guru kalian masing-masing, apakah tugas ini perlu dikerjakan atau tidak. Bersama orang tuamu, buatlah clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Mintalah pendapat orang tuamu dalam memilih gambar, artikel, atau berita yang akan kamu ambil dari majalah, koran, dan lain sebagainya. Mbak ulangi sekali lagi, sebelum mengerjakan, tanyakan dulu kepada guru kalian masing-masing, apakah tugas membuat clipping perlu dikerjakan atau tidak. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket, anak-anak bisa membaca kembali. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba. Dan nanti dikumpulkan pada waktu yang baik disampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.